untuk media sosial sendiri banyak hal yang kita bisa dapat, banyak hal yang kita bisa lihat. Tapi sadarilah bahwa tiap orang punya waktunya masing-masing. Kadang kita harus sadar bahwa kita patutnya bersyukur aja dengan statement yang sudah kita dapat, dengan tahap-tahap yang sudah kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Hangat Nasyiah sama aku Syakila Fadliyah, dan siang hari ini aku udah ditemenin nih sama mama muda, teman-teman. Aku udah ditemenin sama mama muda yang cantik banget. Kakak, aku manggilnya Teteh kali ya. Iya. Selamat datang Teh Nisa di Bincang Hangat Nasyiah. Iya, Hai Teh. makasih ya Teh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Aku nanya nih, udah berapa lama Teh jadi mamut? Baru 3 tahun lah. Wow, baru 3 tahun. Oh, berarti 2019 ya? Ya, anaknya baru kelahiran 2019. Kan baru aku mama muda itu kalau udah lahir ya, udah lahiran bayi gitu, punya bayi. Nah, baru punya bayinya 2019. Oke, berarti udah punya bayi nih guys, tapi masih cantik aja. Masih kayak gadis kan guys? Oke, pokok pembahasan pada siang hari ini itu media sosial terhadap mama muda sendiri. Wow, apa nih? Apakah ada dampak tersendirinya dari media sosial untuk seorang mama muda sendiri? Banyak banget. Banyak banget kalau bahas media sosial ya untuk sekarang ini. Apalagi mama muda sekarang itu udah lebih tergantung sama gadget kali ya. Untuk mencari informasi, untuk mencari kayak tutorial apa tuh bisa banget dapat di media sosial ya, gampang, tinggal scroll, tinggal search gitu kan. Butuh cari apa ada semuanya di media sosial gitu. Iya, bener juga sih Teh, soalnya kan gampang ya, dan kita bisa ngaksesnya di mana aja. Iya. Gitu. Selama masih ada internet, nah itu bisa. Masih ada handphone yang memenuhi, dan kuota yang mewadahi. Iya. Betul. Mama muda juga kan udah bisa belajar masak dari YouTube ya sekarang. Udah banyak deh tutorial yang ada di sosial media sendiri. Nah, aku mau nanya nih terhadap mama muda sendiri yang ada di depan aku nih. Apa sih dampak, kita berbicara dampaknya aja dulu ya. Dampak positif dari sosial media terhadap Teteh sendiri. Nih, kalau dampak positif tuh macam-macam. Bisa kita cari ilmu, misalnya kita nggak bisa kuliah tuh, kita bisa search nih, misalnya kita butuh cari apa ya, misalnya tentang psikologi nih, kita anak-anak, kita pengen lihat aduh perkembangan anak kita gimana nih, sesuai nggak ya sama usianya gitu. Atau misalnya wah MPASI-nya ini apa ya, menu baru, kira-kira bisa nggak ya kita cari yang kita sesuaikan. Nah gitu, bisa cari tutorial make up, oh kita mau ke undangan nih, tutorial make up gimana ya gitu. Nah bisa juga cari. Ya banyak hal lah yang kita bisa cari gitu dari media sosial sendiri, selama kita memiliki pemilihan pembendaharaan kata dalam pencariannya sesuai gitu. Jadi kita bisa dapat parenting, ilmu ekonomi, semuanya itu bisa banget. Nah iya, untuk sekarang ya lebih sangat memudahkan sekali gitu. Oke, berarti sosial media juga memudahkan banget nih buat mama-mama muda yang ada di luar sana. Iya. Ada yang tertarik jadi mama muda? Mungkin setelah bulan Ramadan ini ada yang mau jadi mama muda, nyusul Teh Nisa bisa teman-teman. Nah tadi kan kita udah berbicara mengenai dampak positif ya. Sekarang aku mau nanya nih mengenai dampak negatif dari sosial media tersendiri terhadap Teteh. Nah kalau sosial media sendiri sekarang tuh gimana ya? Lebih ada kata menyeramkannya juga ya. Soalnya orang tuh bebas berkomentar. Nah ketika memang si orangnya ini lagi kalut gitu misalnya kan, ngelihat komentar negatif, jadi auranya ke bawah negatif gitu. Jadi kita jadi overthinking gitu. Kalau anak sekarang sebenarnya overthinking gitu kan, nggak bisa tidur gitu kan, jadi makin overthinking. Aduh ini kenapa kok begini gitu. Jadi apa ya, yang perlu disaring lah, banyak yang perlu disaring ketika kita membuka media sosial gitu. Nggak banyak keuntungannya, tapi juga ada kelemahan-kelemahan yang bakal nyerang ke kitanya juga gitu. Ya berarti emang seimbang ya, positif dan negatifnya mengenai media sosial sendiri. Mungkin nggak dampak media sosial sendiri tuh nggak ke mama muda sendiri kali ya, lebih banyak juga mungkin ke masyarakat luas gitu. Tapi balik lagi karena kita berbicara dengan mama muda,
sahabat. Iya. Jadi kita harus emang lebih ke mama muda ya. Mau nanya nih Teh, gimana sih rasanya jadi mama muda? Wow banget ya, lumayan. Agak sensitif. Iya, soalnya gini ya, misalnya untuk dikatakan mamah muda sendiri, tiap orang merespon mudanya itu kan berbeda-beda. Oke. Iya kan, maksudnya secara kita nggak bisa mematok, oh usia mamah muda kalau ya ibunya sudah punya anak umur 21 tahun. Bahkan ada kan yang 18, 19 masih udah punya anak gitu kan. Nah, jadi relatif mamah muda ini tuh maksudnya ya kan ya. Jadi secara global mamah muda ya ibunya yang sudah punya anak pertama mungkin, kedua dalam usia yang berdekatan dan usianya misalnya belum mencapai usia 40 atau kayak gitulah. Wow. Karena memang relatif banget ya buat disebut muda itu kan gitu. Berarti mama muda sendiri itu nggak harus ibunya yang muda gitu ya. Jadi misalnya kayak mamah baru, misalnya orang tua baru, parent baru gitu kan, punya anak ya bisa disebut juga mamah muda karena baru belajar, baru masuk ke dunia baru gitu kan. Baru belajar tentang anak gitu. Iya. Oh berarti kita dikatakan sebagai Teteh dikatakan sebagai kita kan? Jangan dulu aku dulu. Jadi gimana nih? Jadi Teteh sendiri dikatakan mama muda itu ketika Teteh udah punya baby. Iya. Baby pertama gitu disebut mama muda ya karena mungkin masih di range usia yang dikatakan mama muda gitu. Keren ya. Jadi ada nggak sih Teh perbedaan dari jadi mamah muda sebelum punya baby nih sama setelah sebelum punya dan setelah punya baby? Gitu. Dari terhadap media sosial ya? Iya. Nah, biasanya kalau media sosial nih, biasanya kalau kita masih belum nikah atau misalnya masih seru-seru ya, kita kayak nge-reels atau apa kan sehari-hari ya gitu. Nah, kalau misalnya mamah muda itu cenderung biasanya bergeser. Entah ke anak, anak udah bisa ini, kita videoin gitu. Anak udah ini, kita posting gitu. Biasanya pengalamannya kayak gitu ya. Lebih ke apa ya? Kayaknya ya karena hidupnya monoton, ada di lingkungannya ada anaknya. Jadi misalnya paling kalau ada info apa, oh iya ini bagus sih, kira-kira bisa ikut di-share juga. Nah, kayak gitu sih lebih ke hal-hal yang di lingkungannya aja. Lebih ke anak juga ya, perkembangan anak. Oh, berarti sosial media mama muda Teh Nisa ini lebih banyak anak juga. Ya, jadi tentu dong memang banyak anaknya. Dibanding kalau dulu kan masih kalau dulu ya ngerasa lah ya waktu zaman belum nikah lah foto selfie, groovy gitu kan, kita rame-ramean seru-seru kita bikin lagi momen apa nih kita bareng-bareng gitu kan. Sekarang mengenai media sosialnya penuh dengan mengenai perkembangan anak sendiri gitu. Nah aku mau nanya nih Teh, kan nggak harus kita bohong kali ya. Media sosial nanti pada saat anak Teteh mungkin menginjak usia yang bisa dikatakan dapat menggunakan handphone itu adalah hal yang lumrah. Ya nggak sih Teh? Iya. Maksudnya gimana sih Teh? Untuk sekarang berarti adeknya umur berapa? Sekarang mau 3 tahun. 3 tahun ya. Wow, dikit lagi mau sekolah tuh. Udah sekolah sih sebenarnya. Udah sekolah. Ya udah masuk kober gitu, sejenis kelompok bermain. Jadi ketemu teman-teman ya main-main sendiri-sendiri sih walaupun ya namanya anak kecil ya nggak bisa dipaksain, masih main sendiri-sendiri tapi bersama-sama teman-temannya. Ya ada di situ ada temennya gitu. Aku mau nanya nih, bagaimana sih pendapat Teteh mengenai sosial media nanti pada saat dedenya udah gede? Ada nggak sih batasan-batasan gitu? Mungkin batasannya emang ada, cuman ada nggak sih kayak Teteh udah ngebatasin dari sekarang kayak gitu-gitu? Sebenarnya kayak memang harus peran orang tua banget ya yang membatasi anak ketika bermedia sosial gitu. Apalagi sekarang media sosial tuh udah banyak lah gitu. Orang tuh udah warna-warni yang ada di media sosial itu kan. Jadi misalnya memang kita kayak membatasi kan biasa suka ada kayak akun-akun pembatas gitu kan. Jadi nanti anak dibatasi cuma bisa mengakses apa saja gitu. Atau jam sekian sampai jam sekian dengan pantauan kita gitu sebagai orang tuanya gitu. Memang apa ya, sekarang karena kalau masih terlalu dini juga memegang media sosial tuh cukup berat gitu tantangannya. Mereka bisa dirundung juga gitu. Jangankan anak kecil gitu, kadang yang orang dewasa pun dirundung suka overthinking gitu ya. Iya nggak bisa, jadi gue nggak bisa tidur kan. Apalagi yang lagi mengalami quarter life crisis gitu, yang mengalami itu tambah lagi media sosialnya sekarang yang
udah apa itu banyak banget kan. Jadi ya membuat orang lebih banyak berpikir berlebihan. Berarti media sosial juga itu membuat kita overthinking. Ya, kalau misalnya tidak dibatasi. Oke. Jadi memang harus kita saring sebaik mungkin. Sebagai remaja juga. Iya, kali sebagai ya. remaja maupun orang muda gitu kan. Apalagi ibu-ibu muda yang baru punya anak, yang masih ya baru ngelahirin berapa lama gitu kan, masih ada peluang untuk kena baby blues gitu kan. Ditambah media sosial, oh anak saya baru sekian bulan. Nah, perbandingan itu pasti ada gitu biasanya di media sosial gitu kan. Itu mah ibunya aja yang begini, ibunya. Nah, itu bisa banget kena ke mental ibunya gitu. Jadi memang harus benar-benar hati-hati banget gitu ketika bermedia sosial. Oke, berarti emang media sosial juga dampak banget ya sama ibunya gitu. Berarti alangkah lebih baiknya ketika habis lahiran tuh nggak usah megang handphone kali ya, atau gimana? Dibatasi saja. Misalnya memang kayak konten-konten tertentu mending jangan dibuka dulu deh gitu, karena nanti mungkin ada, atau kita memposting apa, ada komentar yang dikira-kira kita udah baca apa-apa, wah ini kayaknya rada nusuk nih gitu, rada nyelekit, mending nggak usah gitu kan. Itu meringankan beban pikiran. Bukan ngabisin waktu. Iya, bukan ngabisin waktu. Kita kan pikiran kadang aja. Media sosial tuh pengennya buat senang-senang aja ya. Kan tapi kadang malah jadi overthinking kan, jadi capek. Iya, ya bener. Soalnya overthinking tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi kita diem aja, bengong aja mikir gitu kan. Soalnya ngurasnya tuh nguras otak, bukan nguras tenaga sama dirimu gitu. Jadi itu dampak dari yang dirasain Teh Nisa sebagai mama muda nih tuh. Berat nggak sih Teh jadi mama muda sendiri? Ya berat sih. Sebenarnya kebetulan memang karena saya punya bayinya 2 kali ya. Jadi maksudnya nggak kembar tapi jaraknya deket dalam. Jadi sekarang kakaknya yang sekarang umur 3 tahun, adiknya sekarang mau masuk tahun gitu. Jadi dalam 2 tahun tuh udah ya sambil hamil sambil ngedein juga gitu kan. Jadi ya lumayan lumayan menguras tenaga pikiran dan semuanya. Iya, dan semuanya. Berarti emang keren banget ya. Apanya? Apanya? Jadi gimana apanya? Soalnya kan tadi untuk perbedaan anak yang pertama sama anak yang kedua itu emang deket banget. Iya, 2 tahun pas. Iya. Cuma beda hari doang. Iya. Berarti emang untuk menjaga mereka berdua itu emang butuh effort yang besar. Gede, iya. Gitu. Wow. Soalnya kayaknya nggak semua mama muda di luar sana tuh bisa sekuat itu gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya yang ibu di luar sana, kalian hebat. Ya, kalian hebat, harus diapresiasi. Seorang mama itu harus hebat. Soalnya mama juga kan sebagai madrasah pertama, pelajaran pertama untuk anaknya gitu. Wow, keren sih. Sekarang lagi sibuk apa nih Teh? Ya, sibuk ngegedein, membersamai anak-anak sambil sibuk ngajar juga gitu ya, sambil berorganisasi juga. Iya. Muda 2 anak guys, masih organisasi. Wow. Ya, selama masih didukung sama suami, sama orang tua gitu kan. Keren. Ya, masih ada kesempatan, marilah kita coba. Why not? Iya, kenapa tidak? Kan maksudnya ketika kadang ada yang dikorbankan gitu ketika menjadi seorang ibu tuh, ya ada aja yang dikorbankan gitu. Kita kan merasa, aduh kita kok sendiri ya di rumah aja, ngurusin anak aja. Itu kadang ada bosen-bosennya tertentu kan. Tapi kalau misalnya kayak kita ada kesempatan kita keluar, kita ketemu orang, oh ada kok yang punya anaknya lebih banyak daripada kita. Ya. Oh iya ya walaupun kadang syukur, oh tapi berarti kita juga bisa loh harusnya sebenarnya. Mungkin ya ada plus minusnya lah gitu yang kita bisa majuin yang mana, kita kurangin yang mana gitu. Memang harus ada yang dikurang dan dimajuin. Iya. Oke, aku mau nanya nih Teh, apa sih yang kayak lebih berbeda banget setelah punya keluarga? Berbeda dari segi keseharian. Iya, keseharian dan media sosial mungkin karena kan kita berbicara mengenai media sosial. Ya, kalau keseharian di media sosial biasanya kalau dulu kan kalau waktu santai, capek rebahan kita buka medsos. Nah, untuk waktu rebahan dan membuka medsos itu untuk melihat dunia di luar lingkungan kita sendiri itu lebih sedikit pastinya. Karena kan terbatasi yang ngurus anak, mungkin kan kita terus aja gitu nge-scroll media sosial. Di saat kita santai kan, kalau dulu belum punya keluarga,
santai rebahan nggak ada ngapa-ngapain scroll, oh itu lagi ada ini loh gitu kan, atau Instagram lagi ada bikin ini loh gitu kan, masih bisa kayak gitu. Nah sedangkan untuk setelah menikah dan punya anak tuh lebih sedikit waktunya begitunya. Jadi memang benar-benar buka media sosial kalau lagi benar-benar santai gitu, waktu luang, pas lagi baby lagi bobo kali ya, anak lagi tidur, atau misalnya memang ya dianya lagi sibuk sendiri, kita bisa curi-curi waktu gitu misalnya gitu kan, ya bisa gitu buka-buka sebentar gitu. Buka sebentar mencuri-curi waktu, menjaga ketahanan mental. Soalnya biar nggak pusing-pusing banget. Iya. Biar media sosial juga kan suatu hiburan, ketika kita menganggap itu adalah hiburan. Iya, gitu. betul. Tapi nggak menutup kemungkinan sosial media juga tuh menjadi mata pencarian nih Teh. Iya betul. Ya nggak sih, soalnya betul kan banget sekarang. Banyak banget mama-mama muda di luar sana, remaja juga yang menggunakan sosial media itu sebagai platform penjualan gitu. Gimana nih menurut Teteh? Ada nggak sih kepengen kesana gitu? Sebenarnya ya ada sih, saya juga sempat nyoba-nyoba gitu. Sebenarnya banyak yang terbuka gitu dengan media sosial, misalnya kita bisa endorsement kalau follower kita banyak misalnya, atau kita mempromosikan barang dagangan kita dari e-commerce ke media sosial tuh banyak banget, apalagi sekarang lagi musimnya afiliator. Sekarang afiliator e-commerce datanglah ke media sosial, promosiin ini lagi ada ini loh teman-teman. Nah itu banyak banget lah peluang buat cuannya. Gede ya. Gede sebenarnya asal kitanya mau. Misalnya selain media sosial bisa buat itu juga bisa kayak ngisi kuis, ngisi survei, atau mencoba giveaway kalau beruntung. Ya itu kan banyak ya peluangnya. Giveaway yang bertebaran. Bukan cuma uang malah, kendaraan, perawatan rumah mungkin. Iya. Bahkan ya saldo itu udah hal yang biasa lah, saldo Dana, GoPay, OVO itu udah banyak ya gitu yang di sini ada giveaway mama muda kali ya di sini. Bisa tetap pantengin aja podcastnya, bisi mama mudanya pengen ngasih. Nanti dulu ya, lagi kelas dulu giveaway-nya. Nanti dulu dipantengin aja. Gimana nih Teh, mungkin aku mau nanya nih sebelum kita closing statement. Mama muda sendiri itu menurut Teteh apa sih? Nah, mama muda sendiri itu kan tadi secara umur relatif ya, nggak bisa disamakan. Tapi misalnya buat dipukul ratanya adalah bahwa dia yang memiliki, lagi beralih dari masa misalnya jadi dari seorang istri menjadi ibu baru. Nah, karena perubahan itu cukup terasa besar gitu, karena yang biasanya dia hanya mengurusi badan dia sendiri ibaratnya, atau badan dia sama pasangan, sekarang harus sama anak gitu kan. Terjadi perubahan-perubahan tertentu gitu. Keren ya berarti. Buat ibu-ibu di luar sana, kalian hebat. Apalagi ibu muda yang punya anak 2 nih, dengan jangka waktu usia anak-anaknya masih deket. Oh berarti nanti kalau misalnya mereka sekolah tuh deketan ya? Iya. Wow. Semangat nyari cuannya. Semangat. Aku mau minta closing statement nih dari Teh Nisa buat mama muda yang ada di luar sana mengenai mungkin tips and trick untuk menjaga kesehatan mental dari sosial media sendiri. Untuk media sosial sendiri banyak hal yang kita bisa dapat, banyak hal yang kita bisa lihat. Tapi sadarilah bahwa tiap orang punya waktunya masing-masing. Kadang kita suka ngelihat, oh kok itu udah, kok saya belum. Nah jadi kita harus sadar bahwa kita patutnya bersyukur aja dengan statement yang sudah kita dapat, dengan tahap-tahap yang sudah kita dapat, karena apa yang kita syukuri belum tentu dirasakan oleh orang yang lain gitu. Jadi kadang kita ngeliat, oh orang ini kok udah sampai situ ya, kok saya belum gitu. Itu banyak banget bakal terlihat di media sosial, karena di media sosial itu berasa rumput tetangga tuh lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Karena orang tuh pengennya berlomba-lomba sebagus mungkin gitu, memunculkan di media sosial tuh. Jadi kadang kita yang biasa-biasa saja, misalnya kayak saya merasa biasa-biasa aja gitu. Kok orang udah nyampe situ ya gitu. Overthinking lagi gitu kan. Nah, jadi kita hanya patutnya bersyukur kita udah sejauh ini, kita udah bisa sejauh ini gitu. Kita perlu syukuri karena kita udah sampai setahap ini gitu. Kadang belum tentu orang lain bisa sampai setahap ini juga gitu kan. Oh keren ya. Closing statementnya berarti
Emang semuanya itu harus berjalan dengan prosesnya, Yeah. dengan rotasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat, oh si dia lebih duluan nih dari aku, it's okay gitu. Iya. Karena emang udah jalannya ataupun emang udah prosesnya seperti itu. Iya. Oke, mungkin podcast pada siang hari ini dicukupkan. Iya. Makasih banyak sama Teh Nisa yang udah nemenin Iya, aku pada siang hari makasih, Teh. ini berbincang mengenai mama muda. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana pengen jadi mama muda yang keren. Oke, mungkin dari aku Syakila Fadliah pamit undur diri dan Teh Nisa Iya. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.